Jika berkunjung ke alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta, maka akan ditemui 19 kerbau yang rata-rata bule. Mereka ditempatkan di kandang pojok tenggara. Kerbau bule atau kebu bule yang dipelihara Keraton Kasunanan Surakarta ini memiliki sejarah panjang dan kadang disalahartikan. Kerbau bule pertama kali dipelihara Pakubuwono II ketika keraton masih di Kartosuro seusai geger Pacinan tahun 1742. Oleh sebagian masyarakat, kerbau putih kemerahan itu dikeramatkan. Generasi pertama dikenal luas dengan nama Kiai Slamet. Kerbau-kerbau yang ada sekarang adalah keturunannya dan terkadang masih disebut kerbau Kiai Slamet meski keturunan yang kesekian kali. Selain itu, ternyata Kiai Slamet bukan nama kerbau keraton, melainkan nama sebuah pusaka. Lalu kenapa kerbau-kerbau bule itu disebut Kiai Slamet? Lalu pusaka apa yang dinamakan Kiai Slamet itu? Kisah ini bermula pada masa Pakubuwono II sebagai Raja Mataram Islam yang beristana di Kartosuro. Pada tahun 1742, Keraton Kartosuro diserang cucu Amangkurat III, Mas Garendi alias Sunan Kuning, yang membawa pasukan gabungan keturunan Jawa dan Cina. Pemberontakan ini sukses merebut Keraton Kartosuro. Peristiwa itulah yang dikenang sebagai geger Pacinan. Karena serangan itu, Pakubuwono II harus mengungsi ke Ponorogo. Di sana, ia bertapa dan sowan ke Kiai Muhammad Besari, pimpinan Pondok Pesantren Tegal Sari. Dalam pertapaan, dikisahkan ia mendapat wangsit dan pusaka bernama Kiai Slamet. Namun, untuk merawatnya, Pakubuwono II harus mendapatkan kerbau bule. Adipati Ponorogo, Surobroto, akhirnya menemukan kerbau bule itu dan diberikan kepada Pakubuwono II. Namun, dalam babat Solo karya Raden Mas Said disebutkan, kerbau bule itu hadiah dari Kiai Hasan Besari, cucu pemimpin Pondok Pesantren Tegal Sari, Kiai Muhammad Besari. Singkat cerita, pusaka Kiai Slamet tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kerbau bule itu secara gaib. Setelah itu, Pakubuwono II kembali ke Keraton Kartosuro untuk merebut kembali istananya. Ia membawa bantuan pasukan dari Ponorogo, termasuk Kiai Hasan Besari. Kerbau bule itu juga ikut dibawa ke Keraton Kartosuro. Mendapat bantuan pesantren Tegal Sari, pasukan Cakraningrat IV dari Madura dan VOC, Pakubuwono II akhirnya berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro. Kerbau bule itu tetap menjadi kelangenan dan dalam sekejap sangat populer, bahkan menjadi salah satu ikon keraton. Karena Keraton Kartosuro sudah rusak dan dianggap tak ada wahyunya lagi, Pakubuwono II berencana memindah keraton. Ada kisah yang menyebutkan kerbau bule itulah yang akhirnya menemukan lokasi untuk keraton baru. Kerbau bule itu dibiarkan berkelana dan akhirnya memilih tinggal di Desa Salah. Maka tempat itulah yang dipilih sebagai keraton baru yang kini menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Pakubuwono II pindah ke Keraton Surakarta pada tahun 1745 dan kerbau bule itu semakin menjadi ikon. Kerbau yang sudah beranak pinak itu bahkan menjadi cucuk lampah atau rombongan terdepan mengawal kirab pusaka Keraton Surakarta yang diadakan setiap malam 1 Suro atau 1 Muharram. Tradisi kirab setiap 1 Suro itu selalu ditunggu masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Apalagi kemudian muncul keyakinan bahwa kerbau bule itu membawa berkah. Masyarakat akan menunggu di jalan yang dilewati kerbau bule itu. Bahkan
Sebagian masyarakat yang percaya akan kekeramatan kerbau itu sampai berebut kotorannya yang diyakini mengandung berkah. Di kalangan masyarakat, kerbau itu populer disebut Kiai Slamet. Padahal sebenarnya Kiai Slamet adalah nama sebuah pusaka. Namun, pusaka ini masih menjadi misteri karena pihak keraton tak pernah menjelaskannya seperti apa bentuk pusaka itu. Ada versi yang menyebutkan Kiai Slamet adalah pusaka berupa tombak. Pusaka itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam kerbau bule generasi pertama secara gaib. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari keraton tentang bentuk dan rupa pusaka itu, sehingga pusaka Kiai Slamet masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.